Ini teman-teman ya, ini teman-teman bahwa saya menemukan ini. Memang benar ya, yang diajukan sebagai bukti itu tidak dianggap bukti oleh hakim. Oke, kenapa? Ini saya bacakan nih. Menimbang bahwa dengan mengacu kepada syarat formilnya, maka dikualifikasikan sebagai bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. Nah, ini bisa jadi alat pembuktian ini, yang ini. Nih, satu, informasi elektronik dan hasil selebrit handphone milik Prio. Oke, ya. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan hasil maksud pemeriksaan. Nggak, nggak ada yang diambil. Oke. Kemudian, dua, informasi elektronik dan hasil elektronik pada handphone Redmi A5 ini milik Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas nama korban. Oke, jadi kosong, kosong. Tapi kosong ini dijadikan sebagai alat bukti. Berikutnya lagi nih. Tiga, informasi elektronik 1 unit flash disk 64 GB warna hijau Tosca yang berisi rekaman CCTV bengkel sebelah kanan TKP toko korban, rekaman CCTV samping fotokopi Aurelia. Ini dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian informasi elektronik 1 unit flash disk Puskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Adis Syariah, itu alat bukti. 5. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Puskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Agen Briling. Nah, itulah alat bukti yang dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena ada labelnya. Ya. Tapi yang ini tidak jadi alat bukti. Nih, menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada syarat formilnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. Satu, informasi elektronik 1 buah flash disk Puskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan. Padahal CCTV toko material itu. Ya kan? Kemudian ini juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Informasi elektronik 1 unit flash disk 64 GB warna hijau Tosca yang berisi rekaman video penemuan Palu Godam dan foto kegiatan olah TKP di toko korban. Ini nggak bisa jadi alat bukti, ya, tidak memiliki alat pembuktian dan banyak macam, ya, dan banyak macam. Tetapi hakim mengambil ini. Nih, ini aneh. Ya, saya bacakan saja. Menimbang bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang sah sebagaimana disebut dalam pasal 235 ayat 1 huruf G sebagai alat bukti, maka pengamatan hakim diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dari objek pengamatan yang mencakup beberapa aspek, yaitu pengamatan visual, pengamatan audio, demonstrasi, dan penilaian bukti digital elektronik. Ya, kalau ini mah ya pantas saja ya teman-teman ya. Foto yang di pagar itu, kemudian ada botol di ruang tamu itu, ada makanan di rumah TKP korban itu tidak dijadikan sebagai alat bukti. Karena apa? Karena nggak menguntungkan. Yang dijadikan sebagai alat bukti ya tadi yang sudah saya bacakan. Inilah yang menjadi persoalan, karena kalau tidak menguntungkan bukannya digali, bukannya dikaji, bukannya ditampilkan secara nyata, tapi justru diabaikan. Karena diabaikan itulah sehingga putusan hakimnya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Aduh, payah.